Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitria dengan NIM 200605110022 dari kelas Praktikum Struktur Data B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum yang telah saya lakukan, yaitu pada praktikum kelima tentang recursion. Nah, pada nomor 1 di sini kita diminta untuk membuat program untuk menghitung nilai pangkat dari suatu bilangan yang mengimplementasikan metode rekursi dengan dua parameter, base dan eksponen. Nah, di sini telah saya membuat kelas bernama pangkat dan juga di dalamnya terdapat metode rekursi bertipe integer dengan nama pangkat dan juga memiliki parameter integer base dan integer eksponen. Nah, di dalam metode ini terdapat percabangan if dengan kondisi eksponen sama dengan 0. Jika eksponen sama dengan 0, maka dia akan mereturn 1. Kemudian jika tidak, maka dia akan mereturn base dari parameter ini dikali dengan metode ini sendiri, dikali dengan pangkat berparameter base dan juga eksponen min 1. Jadi fungsi rekursi itu memang berfungsi untuk melakukan perulangan dengan cara memanggil metodenya sendiri di dalam metode itu. Lalu di sini terdapat main method yang berfungsi untuk menjalankan program. Di sini saya langsung saja mencetak hasilnya, yaitu 2 pangkat 10 sama dengan langsung tinggal dipanggil saja metodenya dan juga memasukkan nilai untuk parameternya. Kemudian jika dijalankan, dia akan mencetak seperti ini. 2 pangkat 10 sama dengan 1024, maka sudah sesuai dengan yang ada di modul. Kemudian 3 pangkat 5 adalah 243, sudah sama juga. Lalu 3 pangkat 16, 43.046.721. Sudah sama seperti yang ada di modul. Kemudian yang nomor 2, tuliskan listing program untuk menyelesaikan permainan menara Hanoi menggunakan teknik rekursi. Terdapat metode main yang berisi pemanggilan fungsi rekursif dari metode do menara. Metode ini memanggil dirinya sendiri sampai puzzle menara Hanoi terselesaikan. Nah, di sini setelah membuat kelas bernama Hanoi dengan metode rekursi bernama do menara dengan parameter integer n, char awal, char bantu, dan char tujuan. Nah, jadi dalam menara Hanoi itu kan dia terdapat 3 tiang yang bentuknya seperti ini. Ada tiang 1 yang di sini saya beri nama awal, lalu tiang kedua saya beri nama bantu, lalu di sini char ketiga dengan tujuan. Nah, untuk integer n ini sendiri nanti merepresentasikan jumlah cakramnya. Nah, di dalam metode ini saya membuat percabangan dengan kondisi jika jumlah cakram adalah 1, maka dia akan pindahkan cakram 1 dari awal ke tujuan, lalu di return. Kemudian jika bukan 1, maka dia akan memanggil metodenya sendiri, do menara dengan n dikurangi 1, cakram dikurangi 1, lalu di sini mengisi parameter awal dengan awal, bantu diganti dengan tujuan, ditukar tempatnya, kemudian mencetak pindahkan cakram ke n dari awal ke tujuan, lalu memanggil lagi metode do menara, mengurangi jumlah cakramnya, lalu ditukar, ini yang bantu kita pindah ke depan, ditukar dengan yang awal. Kemudian di bawahnya terdapat main method. Nah, di sini saya membuat scanner bernama input untuk mengambil suatu nilai integer n dari user. Di sini mencetak masukkan jumlah cakram, lalu nanti akan disimpan pada variabel n yang nantinya akan dipanggil pada metode do menara ini. Di sini metodenya kita panggil dengan mengisikan tiang awal bernama A, tiang kedua atau tiang bantu bernama B, dan juga char tujuan atau tiang tujuan bernama C. Nah, jika dijalankan, programnya akan begini, masukkan jumlah cakram misalnya saja 3.
Nah, di sini terdapat langkah-langkah untuk menyelesaikan permainan menara Hanoi. Nah, di sini langsung saja saya coba untuk memainkannya di sini. Pertama-tama, pindahkan cakram 1 dari A ke C. Ini cakram 1 yang paling atas dari A ke C. A ke C, lalu cakram 2 dari A ke B. Nah, untuk permainan menara Hanoi ini sendiri, dia memiliki beberapa peraturan, sehingga tidak dapat secara asal untuk dimainkan. Yang pertama, hanya satu cakram yang dapat dipindahkan dalam satu waktu. Jadi, dalam satu langkah ini dia cuma bisa memindahkan satu cakram, tidak boleh secara bersamaan 2 atau 3 cakram. Lalu, setiap perpindahan berupa pengambilan cakram teratas dari satu tiang dan memasukkannya ke tiang lain. Di atas cakram lain mungkin sudah ada di tiang tersebut. Dan tidak boleh meletakkan cakram di atas cakram yang lebih kecil. Jadi letak dari cakram yang lebih kecil itu harus selalu di atas. Tidak boleh yang lebih besar itu berada di atasnya cakram yang lebih kecil. Kemudian lanjut, yang ketiga, memindahkan cakram 1 dari C ke B. Kita pindah ke sini. Lalu cakram 3 yang paling besar dari A ke C. Kemudian kita pindahkan lagi cakram 1, kita pindahkan dari B ke A. Lalu cakram 2 kita pindahkan dari B ke C. Dan yang terakhir cakram 1 ini kita pindahkan dari A ke C. Nah, maka sudah selesai permainan menara Hanoi yang kita pindahkan dari tiang awal ke tiang tujuannya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa program ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan dari permainan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.